mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli buah? Sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Ternyata Al-Quran menyebut buah-buahan lebih istimewa dari makanan pokok manusia. Bukankah hal ini mengindikasikan bahwa buah sangat baik menjadi makanan pokok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah melon ini jika dilihat sepintas tidak memiliki keistimewaan dengan buah lainnya. Tetapi siapa sangka jika sepasang buah melon Yubari seperti ini laku terjual hingga lebih dari 200 juta rupiah. Buah melon Yubari ini pun akhirnya mendapatkan label sebagai buah termahal di dunia. Sejumlah pusat pelelangan buah di Jepang beberapa kali mencatatkan rekor penjualan buah termahal di dunia. Buah ini terkenal karena rasanya yang super manis dengan tekstur dagingnya yang sangat lembut dan mengandung banyak air sehingga memunculkan sensasi segar di mulut. Warna dagingnya oranye tua segar dan guratan kulitnya tampak lebih tebal dibandingkan melon jenis lainnya. Melon Yubari biasa dibeli masyarakat Jepang ketika berlangsung Chugen, yaitu tradisi saling bertukar hadiah di musim panas. Pemberian melon Yubari menjadi salah satu cara pebisnis Jepang untuk menjaga hubungan baik dengan klien atau kolega. Sebabnya banyak para pekerja yang memberi hadiah buah ini kepada atasan mereka dengan harapan agar mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Jepang tampaknya menjadi negeri dengan buah yang berharga fantastis. Selain melon Yubari, ada buah semangka paling istimewa di dunia, semangka Densuke, pernah terjual dengan harga 650.000 yen atau sekitar 48 juta rupiah. Semangka Densuke merupakan jenis semangka premium yang dibudidayakan di bagian utara Pulau Hokkaido, Jepang. Ciri khasnya berkulit hitam pekat, tanpa garis sehingga menyerupai bola bowling. Beratnya mencapai lebih dari 7 kg. Dagingnya bertekstur crispy, mengandung banyak air dan rasanya sangat manis. Setiap tahunnya hanya tersedia sekitar 100 buah semangka Densuke yang diperjualbelikan. Selain semangka, mangga Taiyo no Tamago juga tercatat sebagai buah spesial di dunia. Di pelelangan buah di kota Miyazaki, Jepang, sepasang buah ini terjual dengan harga 300.000 yen atau sekitar 32 juta rupiah. Artinya, harga mangga istimewa ini per buahnya saja mencapai sekitar 16 juta rupiah. Label Taiyo no Tamago hanya dapat disematkan pada mangga seberat 350 gram yang memiliki kandungan gula tinggi sehingga rasanya sangat manis. Badan Agrikultur Kota Miyazaki melakukan pemeriksaan dan verifikasi sebelum dilakukan proses pelelangan. Sehingga mangga yang terjual dengan harga selangit itu benar-benar buah yang sangat spesial dan memiliki keunikan yang khas. Mangga Taiyo no Tamago dengan kualitas terbaik didapatkan ketika ditanam di puncak musim panas. Buah nanas yang berasal dari kebun The Lost Gardens of Helicon dijual seharga 10.000 pound sterling atau lebih dari 150 juta rupiah. Harga yang fantastis karena buah ini jenis yang langka, eksotis, dan susah dibudidayakan. Kebun The Lost Gardens of Helicon di Inggris harus mengeluarkan dana yang besar untuk membudidayakan buah nanas termahal di dunia ini. Dibudidayakan sejak 1994, hasil panen pertama dikirimkan kepada Ratu Elizabeth II sebagai hadiah perayaan pernikahannya yang ke-50. Budidaya nanas istimewa ini memang tidak mudah, membutuhkan proses yang intensif. Setidaknya dibutuhkan waktu 7 tahun untuk sekali panen. Petugas kebun buah harus mengawasi proses perkembangan buah, mengganti jerami secara teratur, dan menjaga kinerja mesin agar kondisi lingkungan di dalam rumah kaca tetap ideal bagi pertumbuhannya. Pemirsa, bagi kita perilaku membeli buah-buahan dengan harga selangit tentu menjadi perilaku janggal. Apalagi jika ditimbang dengan kacamata agama, perilaku ini sangat tercela. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Namun begitu, buah memang makanan yang sangat istimewa. Bahkan Al-Quran sendiri menyebutnya sebagai makanan paling istimewa bagi manusia.
karena terlalu fokus pada bahan pokok dari jenis serealia seperti padi dan gandum impor. Kemudian sedikit jenis umbi-umbian seperti singkong dan sedikit ekstrak tepung seperti sagu. Sementara, buah-buahan tidak dianggap sebagai bahan makanan pokok. Padahal, justru buah-buahan yang paling banyak disebut di Al-Quran untuk makanan manusia di dunia maupun di surga. Lebih dari 60 ayat di Al-Quran membahas buah-buahan dari berbagai sisinya. Sementara biji-bijian yang terdiri dari serealia dan kacang-kacangan yang selama ini menjadi makanan pokok manusia, justru hanya disebut Al-Quran kurang dari 10 ayat. Sementara umbi-umbian dan makanan dari batang pohon sagu tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. Meskipun juga ada dijelaskan dalam Al-Quran karena sifat Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Adanya sekitar 60 ayat yang membahas buah-buahan sangat menguatkan bahwa sesungguhnya bahan makanan utama kita seharusnya yang dominan adalah dari buah-buahan. Sedangkan yang lain melengkapinya, bukan sebaliknya. Perhatikan misalnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa 2 kali untuk penduduk Makkah dan anak keturunannya. Dalam kedua doa itu disertai permohonan agar Allah menganugerahi mereka buah-buahan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Doa ini pun dikabulkan oleh Allah untuk keturunan Nabi Ibrahim dan penduduk Makkah secara keseluruhan. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Al-Qasas ayat 57. Ini sejalan dengan jaminan Nabi Muhammad SAW bahwa di rumah yang dijamin tidak ada kelaparan adalah rumah yang ada kurmanya, yaitu jenis buah, bukan jenis biji-bijian, apalagi umbi-umbian. Nabi bersabda, "Tidak akan lapar penghuni rumah yang memiliki kurma." Hadis riwayat Muslim. Ketika Allah membentangkan bumi, yang kemudian diisikannya adalah buah-buahan dan kurma, baru kemudian biji-bijian dan bunga-bungaan. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Quran Surat Al-Rahman ayat 10-12. Ini menjadi petunjuk bahwa buah-buahan secara umum ada di seluruh dunia dengan jenisnya masing-masing. Tetapi khusus kurma dan tanam-tanaman yang disebut namanya secara spesifik, dia bisa ditanam dimanapun lahan yang dihuni manusia. Allah bahkan memberi petunjuk dalam Surat Al-Baqarah ayat 265, tempat menanam buah yang paling baik yaitu di dataran tinggi, dan secara umum di daerah-daerah yang banyak hujannya, seperti disebutkan dalam Surat ke-7 ayat 57, Surat 14 ayat 32, Surat 23 ayat 19, dan Surat 35 ayat 27. Allah juga memberi petunjuk bagaimana agar pohon berbuah banyak. Secara fisik adalah dengan menggembala di lokasi kebun buah. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Dalam sejumlah ayat, Allah memberi petunjuk yang sangat detil bagaimana kebun buah seharusnya disusun. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa.
Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 99. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Allah juga memberi kabar buah tertentu sebagai rezeki yang baik, seperti kurma dan anggur. Buah kurma bahkan dapat menjadi obat galau yang efektif karena menghadirkan rasa bahagia. Quran Surat 19 ayat 23-26. Lebih jauh buah yang ada dalam satu negeri dapat digunakan untuk membedakan mana negeri yang baik dan mana negeri yang berpaling dari petunjuknya. Negeri yang baik dipenuhi kebun buah yang dimakan penduduknya. Quran Surat 34 ayat 15. Sedangkan negeri yang berpaling dari petunjuknya, pohon-pohonnya berbuah yang tidak enak dimakan manusia. Quran Surat 34 ayat 16. Selain makanan bagi manusia selagi di dunia, buah-buahan juga menjadi makanan utama di kehidupan yang abadi di akhirat nanti, baik yang di surga maupun yang di neraka. Yang di surga diberi kebun-kebun buah yang mudah dipetik. Secara umum dari aneka buah-buahan, secara khusus kurma dan delima, Quran Surat 55 ayat 68. Juga pisang, Quran Surat 56 ayat 29, dan aneka buah yang banyak yang tidak berhenti berbuah, Quran Surat 56 ayat 32-33. Yang di neraka pun diberi buah, tetapi buahnya adalah buah zakum, seperti tembaga yang mendidih di dalam perut, Quran Surat 44 ayat 43-45. Saking pentingnya buah-buahan ini bagi kecukupan pangan manusia, sampai ada perintah khusus untuk memperhatikan buah ketika pohon sedang berbuah dan ketika buah itu menjadi masak. Quran Surat 6 ayat 99. Kalau kita laksanakan perintah yang satu ini, insya Allah kita akan bisa memaksimalkan manfaat dari setiap jenis buah dan meminimalkan buah yang terbuang karena busuk atau karena keduluan dimakan codot dan sejenisnya. Namun begitu, sehebat-hebatnya buah sebagai makanan, buah juga tidak bisa sepenuhnya sendirian. Untuk sumber kalori dari jenis karbohidrat tidak masalah, buah unggul di bidang ini. Buah pada umumnya juga unggul dalam menyediakan vitamin dan mineral. Bagaimana dengan kebutuhan lemak yang baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan buah khusus dan terbaik untuk kebutuhan lemak. Bahkan Allah menyebutnya sampai 7 kali dalam Al-Quran, yaitu buah zaitun. Semua ahli sepakat buah yang satu ini sangat besar manfaatnya bagi kesehatan kebutuhan lemak. Bagaimana dengan kebutuhan protein? Buah-buah tertentu juga mengandung protein meskipun kecil, seperti jambu biji 2,6%, beri-berian 1,4%, pisang 1,1%, dan belimbing 1%. Tentu ini tidak cukup, maka Allah juga mengisyaratkan selain buah, kita juga makan sayur atau tanaman bernutrisi tinggi. Quran Surat 80 ayat 28. Secara khusus, tanaman di awal pertumbuhan atau kecambah, Quran Surat 22 ayat 5, yang proteinnya bisa mencapai 13,1%. Petunjuk yang sangat detail dan lengkap ini bisa menjadi peluang terbaik negeri kita, Indonesia, untuk meningkatkan ketahanan pangannya.